Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Musbek Arrow. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Nah, kali ini saya sudah mulai aktif lagi ya. Buat teman-teman semuanya, kita akan membahas dari komen teman-teman bagaimana cara merawat untuk anakan arwana super red supaya ekornya lebar, dayungnya panjang. Nah, seperti apa untuk merawat, cara perawatannya. Terkadang buat teman-teman semuanya banyak beli ikannya yang wow ya, maksudnya yang spesial. Nah, spesial itu kategorinya banyak bro. Jadi untuk itu buat teman-teman semuanya, mari kita membahasnya. Mari kita membahas semuanya bagaimana cara merawat anakan arwana dari 10 cm sampai 20 cm. Untuk itu buat teman-teman semuanya, langsung aja ya, langsung aja di subscribe. Yang belum subscribe silahkan, biar saya lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang lebih menarik. Kita ikuti intro terlebih dahulu. Stay tune terus. Oke ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya ingin berbagi tips, berbagi pengalaman, tentunya bagaimana cara merawat untuk ikan arwana, khususnya dari anakan. Nah, banyak sekali teman-teman yang beli ikan arwana, terutama dari hulu, langsung ke Pontianak, bahkan langsung Jakarta juga, seluruh Indonesia, yang ngambilnya di Kapuas Hulu dan ngambilnya di Pontianak. Nah, seperti apa cara untuk merawatnya ya. Nah, jadi di sini ada beberapa cara perawatannya itu. Nah, setidaknya teman-teman itu harus paham dulu ya. Harus paham dulu seperti apa cara merawatnya, terutama airnya, bro. Kenapa? Karena kalau untuk airnya sendiri, nah kalau kita di hulu ini ya, terutama untuk saya langsung menggunakan air PDAM ya. Itu langsung dari PDAM langsung. Kenapa? Karena kita di sini air PDAM-nya menggunakan air Sungai Kapuas, bro. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen merawatnya, bahkan saya sering baca ya komen-komen teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, komen aja, nanti akan kita bahas di konten berikutnya seperti apa cara perawatannya, terutama cara untuk di kolam juga. Silakan buat teman-teman. Ini banyak peliharaan nih bro, jadi ribut juga ya, burungnya juga pengen ngomong ya, biasalah bro ya. Kalau saya di rumah ini banyak sekali yang barang bernyawa, ikan juga ada, burung juga ada. Nah, biasanya kalau nggak bosan, kalau udah bosan di ikan, kita ke burungnya, bosan di burung, ikannya ada. Nah, begitulah ya. Nah, langsung aja cara perawatannya seperti apa. Nah, biasanya kalau untuk ikan arwana, jadi teman-teman harus tahu dan harus paham dulu perawatannya itu airnya bro ya. Airnya itu sangat sensitif sekali kalau untuk ikan anakan arwana ini. Biasanya begitu ikan datang kita masukkan. Jadi untuk teman-teman di luar sana mungkin kebanyakan menggunakan air ini ya, air air galon. Nah, biasanya untuk air galon itu sendiri untuk pH-nya itu tinggi bro. Kenapa? Karena itu untuk dikonsumsi oleh kita manusia ya. Biasanya kalau untuk ikan arwana, sebentar dulu bro, kita sambil santuy ya, rokok dulu. Nah, biasanya kalau untuk ikan arwana itu kalau airnya terlalu tinggi, pH-nya itu juga nggak bagus bro. Contohnya aja kalau kita ini ya, kalau kita biasanya untuk di kolam itu air terlalu jernih, berarti kan bagus ya. Malahan airnya ada yang keruh ya, seperti air tanah itu, tapi nggak terlalu ini, nggak hijau ya, airnya beda. Airnya keruh itu ada juga yang cocok. Nah, untuk di daerah-daerah pantai Kapuas itu cocok airnya. Tapi kalau untuk di akuarium, nah biasanya kalau untuk ini ya, saya berbagi pengalaman untuk teman-teman yang di Pontianak. Kita jangan bicara di Kapuas di hulunya ya. Nah, kalau saya di sini saya rata-rata menggunakan
airnya itu air PDAM. Tapi kalau untuk teman-teman di Pontianak, biasanya itu mereka menggunakan air galon, bro. Nah, kemudian air galon itu juga dicampur dengan air hujan. Nah, mereka sudah menyiapkan air penampung. Jadi biasanya itu mereka dicampurkan. Nah, setelah itu beberapa hari diendapkan airnya, langsung dicampur air galon, langsung untuk masuk ke akuariumnya, bro. Nah, biasanya kalau bisa ya, kalau untuk saya sendiri di rumah, cara perawatan saya ya, untuk air ini, saya biasanya untuk pembuangan air, saya bersihkan dulu. Setelah bersihkan, kita endapkan sekitar 1 menit atau 2 menit, 1 menit lah, 1 menit atau 2 menit. Kotoran itu ngendap ke bawah, langsung saya sedot. Nah, untuk penyedotan keluar airnya, langsung air yang baru itu masuk dan satu airnya keluar. Nah, seperti itu, bro. Biasanya seperti kalau saya untuk ini ya, untuk pergantian airnya. Nah, kalau untuk air sendiri, seperti saya katakan tadi, buat teman-teman semuanya, biasanya kalau untuk di daerah Pontianak itu menggunakan air galon campur dengan air hujan, bro. Tapi mereka juga tidak lupa memberi garam ikan itu ya. Nah, kalau untuk saya sendiri di rumah, saya itu menggunakan saya di rumah menggunakan garam itu garam dapur, garam yodium. Nah, itu dari dulu sampai sekarang, untuk garam itu sendiri saya menggunakan garam yodium, garam dapur. Nah, saya nggak pernah menggunakan garam ikan ya, saya nggak pernah. Saya langsung aja beli garam yodium, garam dapur itu, bro. Nah, kemudian untuk cara perawatannya sendiri, ikan di ukuran 10 sampai 20 cm. Nah, seperti di sini ya. Ini treatment saya hanya menggunakan air ini, bro. Kalau tangan saya ini jengkalnya 20 cm. Nah, ini paling sekitar berapa nih, bro? 10 cm ya. Nah, kalau tangan saya ini 22 cm. Ini berarti airnya hanya sekedar 20 cm. Kenapa nggak harus penuh? Ya. Nah, biasanya teman-teman ini kan, ini untuk buat teman-teman penghobi, biasanya kalau untuk akuarium ini sendiri ya, kalau untuk akuarium ini sendiri tingginya ini 40 ya. Tingginya ini 40, lebarnya pas ini 1 meter. Lebarnya 1 meter, tingginya 40. Bahkan saya ada satu juga untuk akuariumnya ini menggunakan lebar tingginya itu 50 sampai 60, lebarnya itu 40, ada juga, ada 50, ada juga kalau untuk anakan. Nah, mungkin buat teman-teman kalau di rumah untuk biasanya ini ya, buat teman-teman biasanya kalau untuk beli akuarium itu rata-rata lebarnya 60, tingginya 60, panjangnya 120. Nah, itu biasanya. Nah, kemudian kalau akuariumnya terlalu besar untuk anakan ini ya, yang ukuran 10 cm. Nah, biasanya treatment saya seperti ini, bro. Ada juga yang menggunakan sekat-sekat ini ya. Nah, kita lihat langsung ya. Kita lihat langsung ya. Nah, kalau seperti ini, oke ya, kita lihat ini ya. Nah, ini ukuran ikan ini, ukurannya baru sekitar ini ya, 15 cm, 14-15 cm. Nah, jadi pomnya saya seperti ini ya. Nah, ini, bro. Nah, ini treatmentnya ya. Kalau untuk saya di sini, nah ini rendah sekali ya, bro. Airnya ini paling tingginya hanya sekitar 10 cm, bro. Nah, jadi kalau untuk pom airnya kita menggunakan 1200, jadi dilebihkan sedikit airnya, bro. Ya, beda kalau kita mau untuk ikan, kalau teman-teman sendiri, kalau untuk ikan hias mungkin ada yang tinggi airnya kan. Nah, kalau saya di sini untuk biar dayungnya, lihat dayungnya nih, bro. Nah, dayungnya, nah ya, ini, bro. Nah, ada juga seperti ini, bro. Ya.
kita menggunakan treatmentnya seperti ini, ukurannya sama. Nah, jadi buat teman-teman, ini satu ikan satu pom saya gunakan. Nah, saya sekatkan melalui kaca. Saya sekatkan dengan kaca. Ini kaca untuk akuarium ini sendiri, tanknya ini panjangnya ini 2 meter bro. 2 meter, saya sekatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu akuarium bisa dapat 6. Nah, treatmentnya seperti ini. Jadi kita ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini dayungnya seperti apa, ikan-ikan yang ada di sini. Nah, teman-teman lihat sendiri ya. Ini ukurannya baru sekitar 16 cm bro, 15-16 cm ini ikannya ya. Nah, tipenya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri langsung treatment saya seperti ini. Nah, bisa mempraktikannya di rumah. Nah, pomnya satu ikan satu pom ya. Nah, ada lagi bro. Nah, kalau untuk ini saya sekatkan. Kalau buat teman-teman di rumah, nah ini dia satu sekatan ini menggunakan satu sekatan ini ada 3 ekor ikan. Nah, ini ada lagi bro. Nah, jadi teman-teman sendiri bisa melihat perbedaannya ya. Nah, ini juga ada. Nah, ya. Kalau 3 biasanya nggak berantem bro. Kalau untuk arwana ya, ini akur, 3 ekor ini akur ikannya. Ini ikan yang udah lama nih bro. Nah, kalau di sini 1 ekor. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri untuk ikan yang ada di sini. Nah, kemudian ini ikan ini sudah sekitar 19 cm, mau mengejar 20 cm, saya sekatkan sendiri. Nah, treatment saya seperti ini juga ada bro. Nah, ini tidak menggunakan arus. Nah, seperti apa ikan tidak menggunakan arus? Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri langsung ya. Nah, yang di sini saya tidak menggunakan sekat, hanya untuk ini aja ya, satu ikan. Nah, ini juga ada. Nah ya. Oke ya. Jadi kita jelaskan lagi. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat langsung untuk cara perawatan saya. Nah, tinggal aja teman-teman maunya seperti apa untuk ikannya. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri hanya untuk penghobi ibaratnya, saran saya ya, usahakan untuk airnya itu sesuai dengan untuk ukuran ikannya ya. Kalau untuk ikan yang masih kecil, apalagi 10 cm, saya sarankan biasanya kalau untuk ikan yang masih kecil itu rata-rata begitu datang tempat kita itu jarang sekali langsung mau makan lahap bro. Nah, karena ikannya stres. Nah, pada saat ikannya stres, disitulah kesalahan kita. Karena kita permula tidak tahu airnya seperti apa untuk ikan arwana ini seperti apa, langsung dicemplungkin ke air yang baru. Karena ikan ini perlu penyesuaian juga bro ya. Nah, untuk airnya sendiri bagaimana? Nah, saran saya buat teman-teman, sebelum teman-teman untuk memelihara ikan arwana ini, terlebih dahulu teman-teman sudah bertanya dulu di sekitar lingkungan teman-teman. Buat teman-teman yang ada pelihara lebih duluan untuk arwananya seperti apa. Nah, disitulah teman-teman bertanya dulu ya. Kenapa? Kalau teman-teman bertanya ke saya, ya tentunya saya kurang paham untuk teman-teman di luar sana. Karena lain tempat beda lagi untuk perawatan, terutama untuk airnya. Kalau perawatan saya rasa itu sama semua ya. Seperti apa perawatannya. Nah, jadi teman-teman sharing dulu lah ya kepada teman-teman yang sudah duluan pelihara arwana di tempat teman-teman semuanya. Nah, jadi yang mana tadi buat teman-teman semuanya pengen pelihara arwana seperti apa. Nah, itulah tadi saya berikan contoh buat ikan-ikan yang saya di rumah ini. Treatment saya untuk menjadikan ikan ini biar bagus seperti apa.
yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, harus seperti apa treatment saya untuk perawatannya. Nah, seperti itu tadi ya. Ada yang satu ekor itu 3 ekor, ada kan bahkan lebih dari 3 ekor, ada yang satu ikan, satu sekatan hanya sekitar 30 cm, satu pom, satu ikan, satu pom, itu ada juga seperti tadi. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, semoga aja ini ya, video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya. Secara logika aja teman-teman memahami tentang konten saya ini, kira-kira masuk akal, silahkan digunakan, silahkan dipakai cara saya. Oke, hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya. Wassalam, sampai ketemu di episode berikutnya.